Itu benar. Ye Fan mengangguk dengan lugas. Bahtera Nuh ini telah aku perbaiki. Jadi wajar bagiku untuk menyerahkannya kepada keturunanku. Mereka yang rakus pantas mati. Dia tampaknya sangat meremehkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh cinta pada kapal ini selama ribuan tahun terakhir. Ia melanjutkan, ketiga indera ketuhanan ini pada mulanya dimaksudkan agar dia mewarisi seluruh maksud dan esensi bela diriku. Namun, aku menggunakan dua di antaranya untuk menghancurkan hukum bumi yang kuat. Telapak prajna baru saja menghabiskan setengah dari keilahianku. Sekarang saya hanya memiliki setengah dari indera ketuhanan saya yang tersisa. Benar-benar menyusahkan. Seolah berkonsultasi dengan Li Yunxiao, dia bertanya, apakah Anda ingin dia berintegrasi sebagian dengan Bahtera Nuh atau mewarisi sebagian dari niat bela diri saya? Tidak peduli yang mana, itu masih jauh dari cukup. Ketiga indera ketuhanan saya ini telah tertidur selama ribuan tahun. Saya tidak menyangka hanya tersisa setengahnya. Terlebih lagi, kekuatan mereka jauh lebih lemah dibandingkan ribuan tahun yang lalu. Li Yunxiao tersenyum terkejut. Ini adalah masalah penting yang berkaitan dengan warisan aula api suci Anda. Apa gunanya bertanya kepada saya? Tidak apa-apa selama aku tahu Ye Fan baik-baik saja. Luangkan waktumu untuk memikirkannya. Aku tidak akan menemanimu lagi. Saat dia hendak terbang, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan menatap Ye Fan. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Ye Fan tersenyum lembut dan menyela. Apakah kamu ingin bertanya padaku tentang keadaan ilahi? 4 kata. Tidak ada komentar. Sial. Li Yunxiao mengangkat jari tengahnya dengan jijik dan terbang tanpa menoleh ke belakang. Ye Fan menatap sosoknya sampai dia menghilang. Lalu dia melihat ke arah toples tembikar dan Qi Guang dan berkata, orang itu memiliki keberuntungan karma surgawi, jadi kita tidak boleh bermusuhan dengannya. Segera setelah dia selesai berbicara, dia turun ke dahan pohon besar dan duduk bersila untuk bermeditasi. Potter Rijar dan Qi Guang terkejut dan buru-buru menyetujuinya. Mereka berdiri di sisi Ye Fan untuk melindunginya. Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Perubahan dalam kurun waktu yang begitu singkat membuat mereka agak tidak bisa beradaptasi. Terlalu aneh dan sulit untuk menerima bahwa Ye Fan di depan mereka adalah Ye Nantian. Namun tidak ada penjelasan lain untuk temperamen dan kekuatan itu. Terlebih lagi, dengan kekuatan mereka tidak perlu membicarakan tentang melindunginya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka hanya perlu menunggu Ye Fan menyelamatkan mereka. Li Yunxiao dengan cepat melintasi dedaunan yang lebat. Tubuh utama pohon cemara abadi, sebanding dengan pohon ilahi kuno. Keduanya sangat besar, seperti hutan. Dia mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh petir Xiaoqing. Tujuan Shang adalah menyerap pohon besar ini untuk memberi makan bola armilari, dan monumen Dewa Dunia miliknya juga bisa melakukan hal yang sama. Jika dia bisa menyerap kekuatan hidup yang tak terbatas ini, monumen Dewa Dunia miliknya akan menjadi sangat kuat. Ketiga Kaisar Wu tewas atau terluka. Satu-satunya yang bisa mengancamnya adalah Qing kecil dan setan besar. Qing kecil berhutang budi padanya, dan mereka telah bertengkar berkali-kali sebelumnya. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Pikiran Li Yunxiao terus mengulang kejadian sebelumnya. Setiap kali Ye Nantian bergerak, begitu juga dengan telapak tangan ilahi Prajna. Gerakan itu perlahan-lahan terulang kembali di lautan kesadarannya. Tiba-tiba, senyuman muncul di wajahnya dan dia berkata pada dirinya sendiri, keadaan abadi, saya akan sampai di sana pada akhirnya. Gemuruh, tiba-tiba getaran besar datang dari depan. Seluruh hutan mulai berguncang dan dedaunan di sekitarnya bergemerisik, menyebabkan telinga seseorang berdenging. Bayangan hitam besar berdiri dari hutan jauh, menderu dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Langit di sekitarnya dipenuhi kilat dan guntur. Itu adalah siluet Little Qing, dan mereka bertarung. Li Yunxiao tertegun sejenak dan mengungkapkan ekspresi serius. Dia melihat ke kejauhan.
Siluet besar itu memiliki dua tanduk perak di dahinya, dan matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Kedua tanduk perak itu bersinar dengan kekuatan yang kuat, dan mereka benar-benar dapat menembus petir Little King dan melukai tubuh aslinya. Siluet itu memiliki anting-anting batu giok emas di telinga kirinya. Itu adalah anting-anting Shang. Pada saat itu, lingkaran cahaya bersinar ke bawah, seperti pembersihan cahaya bulan, menyinari siluet hingga mengeluarkan warna perunggu. Apakah ini tubuh asli Shang? Li Yunxiao terkejut. Biasanya, ketika monster dipaksa untuk memperlihatkan tubuh aslinya, itu karena setelah memperlihatkan tubuh aslinya, vitalitasnya akan sangat rusak, dan dia akan memasuki kondisi yang sangat lemah. Kecuali jika benar-benar diperlukan, tidak ada yang akan dengan mudah memperlihatkan tubuh aslinya. Sekarang, setelah tubuh asli Shang muncul, itu membuktikan bahwa dia telah menghentikan segala cara untuk mundur, dan ini adalah pertaruhan terakhirnya. Disitulah inti dari pohon cemara abadi berada. Li Yunxiao menelan segenggam pil obat, menyesuaikan kondisinya hingga mencapai puncaknya dan terbang. Di sekitar tubuh asli Shang, Yu dan tiga lainnya berdiri jauh, wajah mereka menunjukkan ekspresi cemas. Transformasi petir Little Qing hanya bisa ditekan oleh Ki Kaisar Jutian, dan mereka tidak bisa membantu sama sekali. Dan Shang berasal dari salah satu ras paling kuno, dari ras monster, klan Calamity Doe. Ia dilahirkan dengan tanduk perak dan mata emas, dan memiliki kekuatan iblis tertinggi yang tidak kalah dengan kekuatan Kaisar Qi. Li berkata dengan cemas, "Disinilah tubuh asli King kecil berada, dan dia dapat menyerap vitalitas kapan saja. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin merugikan bagi Tuan Shang. Kalian gunakan formasi 3 bakat untuk membuka inti ini terlebih dahulu. Saya akan membantu Tuan Shang." Dia mengeluarkan genderang perang, menginjaknya, dan bergegas ke wilayah petir Little King. Tubuhnya juga mulai berubah, dan 3 bilah tulang tumbuh dari lengan rampingnya. Wajahnya juga berangsur-angsur menjadi setan, dan rambut panjangnya berkibar di belakangnya. Kakinya mengikuti ritme tertentu dan dia benar-benar membuka jalan. Suara genderang itu seperti pasukan yang kuat, membawa niat membunuh yang tak terbatas. Seolah-olah mereka telah memasuki medan perang kuno, dan lingkungan sekitarnya suram dan suram. Qing kecil saat ini sedang bertarung sengit dengan Shang, dan tiba-tiba kekuatan di tubuhnya mulai menunjukkan frekuensi kegelisahan, dan suasana hatinya segera menjadi gelisah. Setiap ketukan drum seperti palu yang menghantam jantungnya, dan karena sedikit kecerobohan, ia hampir dapat ditekan oleh Shang. Beberapa sinar emas keluar dari mata Shang, menyerbu ke dalam petir, dan menembus tubuh Little Qing. Segera setelah itu, 2 tanduk perak di dahinya bersinar terang, dan 2 bola energi perak muncul di tinjunya. Dia mengambil langkah besar ke depan, meluncur menuju penjara petir Little Qing, dan meraung, "Li, keluar dari sini, kumpulkan tubuh utama pohon suci ini." Qing kecil terkena 2 bola cahaya perak dan seluruh tubuhnya berubah menjadi perak. Dia mengeluarkan beberapa jeritan menyakitkan dan mundur ke langit. Setelah menarik semua petirnya, dia berhenti di udara. Matanya dipenuhi amarah. Dia melihat ke bawah dan melihat Rain dan yang lainnya sudah menggali fondasinya. Dia bingung dan jengkel saat dia bergegas turun. Meski sudah meninggalkan tubuh utamanya, ia masih terbentuk dari tubuh utamanya. Rasanya seperti melihat plasenta dimakan, siapa yang tahan. Qing kecil hampir menjadi gila. Tetap di udara dengan patuh, Shang meraung, dan kedua tinjunya serta 2 tanduk di dahinya bersinar dengan cahaya perak. Tangannya membentuk segel yang aneh, dan cahaya keemasan dari matanya langsung menembusnya. 2 warna emas dan perak menyatu, dan di bawah perubahan segel membentuk pola Tai Chi. Begitu pola ini muncul, kekuatan aneh terpancar, dan ruang di sekitarnya membeku, seolah-olah semuanya telah berhenti, dan bahkan Shang sendiri tidak bisa bergerak. Tubuh petir Little Qing juga muncul, dan berhenti di bawah pengaruh 2 lampu emas. Sangat sulit baginya untuk bergerak, dan ia berkata dengan kaget, "Kekuatan magis bawaan klan Dou Huo, segel penyegel surga Tai Chi." Shang tampak garang dan berkata, "Tetaplah di sini dan saksikan pemandangan bersamaku. Setelah bawahanku mengumpulkan tubuh utamamu, mereka akan melepaskanmu."
Qing kecil menjadi marah, dan ia mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan energi dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu benar-benar ingin memaksaku untuk memadatkan guntur ilahi penghancur dunia rumah ungu? Bola persenjataanmu telah hancur. Apakah menurut Anda segel penyegel surga semacam ini dapat menekan kekuatan penghancur dunia?" Jantung Shang bergetar. Bola persenjataan telah dihancurkan dan tombak jahat telah mati, dan itu semua berkat Little Qing. Sekarang setelah dia menyebutkannya, dia bahkan menjadi lebih marah, dan dia berteriak, "Cobalah memadatkan guntur ilahi, dan kamu dapat membunuhku paling banyak di bawah, segel penyegel surga milikku." Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan wujud manusiamu? Wajah Little Qing muram dan dia tahu Shang tidak berbohong. Segel penyegel surga Tai Chi adalah kekuatan magis bawaan yang hanya bisa diwarisi oleh garis keturunan Raja Klan Dou Huo dan dikenal sebagai segel terkuat di alam seni bela diri surga. Jika kekuatan Shang tidak terlalu rendah, guntur unggunya tidak akan mampu menghancurkannya. Terlebih lagi begitu dia memadatkan guntur unggu, jika kekuatannya habis, dia pasti akan mati. Keduanya saling berhadapan di udara, dan pola Tai Chi emas dan perak tampak membentuk dunia tersendiri. Itu berputar mengelilingi keduanya seperti galaksi, dan membagi langit menjadi dua bagian. Pola Tai Chi samar-samar terlihat, dan sepertinya sedang kesurupan. Di bawah mereka, Yu dan dua lainnya membentuk formasi 3 bakat, dan 3 artefak mendalam kelas 9 membentuk pola segitiga. Mereka berpotongan satu sama lain, dan cahaya keemasan memancar ke segala arah. Meski sederhana, itu bisa mengumpulkan semua kekuatan pada satu titik, gemuruh. Titik yang mengumpulkan kekuatan 3 artefak mendalam tiba-tiba meledak, dan bola energi emas melingkar terbentuk di udara, dan itu menjadi semakin besar. Bola energi memantulkan pohon besar dan penuh energi spiritual. Itu di sini. Yu berteriak dengan suara pelan, dan jari tangan kirinya menunjuk. Satu demi satu, rune mengalir turun dari tail light sword dan ditembakkan ke bola cahaya. Bola energi tiba-tiba meledak pada saat ini, tetapi tidak banyak fluktuasi kekuatan. Sebaliknya, ruang hitam muncul, seolah-olah ada segel yang rusak. Kedua ruang terhubung pada saat ini dan terjadi sedikit tabrakan. Ada juga ratusan dan ribuan retakan hitam yang muncul dengan suara berderak. Ruang tubuh. Yu sangat gembira dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Qing kecil menyaksikan semua ini dari langit, dan wajahnya begitu muram hingga air akan menetes. Di inti pohon cemara abadi, tempat semua esensi kehidupan terkondensasi, pohon dewa mini perlahan muncul dari ruang aneh itu. Cepat segel inti pohon dewa itu, jangan biarkan jatuh ke tanah. Shang berteriak keras. Begitu inti pohon jatuh ke tanah, kekuatan dari bumi akan hilang dan akan sulit untuk mengumpulkan semuanya. Dahinya mulai berkeringat seperti hujan, dan dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, cetakan penyegel surga. Tai Chi juga tidak stabil, dan ada tanda-tanda akan menghilang kapan saja. Ketiga iblis besar itu buru-buru membentuk segel, dan di bawah upaya bersama mereka segera memasang penghalang dan langsung menyegel ruang yang muncul, sehingga menyulitkan inti pohon dewa untuk melarikan diri. Yuan Ao, yang diam-diam memperhatikan dari jauh, tiba-tiba menunjukkan ekspresi muram, dan tiba-tiba menyerang Tang Ji, yang tidak jauh darinya. Kekuatan alam yang mulia bela diri langsung bergulir. Setelah masa pemulihan yang lama, kekuatannya telah pulih sepenuhnya dan dia telah menunggu kesempatan untuk bergerak. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.